Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا شافعنا قرة أعيننا محمد بن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين وحارسا للأميين ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin dimuliakan, usaha kita ini adalah usaha bagaimana sifat-sifat hati kita ini berubah. Amalan berubah ini satu perkara yang besar, perkara yang penting, harus. Tapi amalan berubah, kalau hati belum berubah, ini belum sempurna, belum mendatangkan ridha Allah. Ini zahir harus taat kepada Allah, batin pun harus taat kepada Allah. Syahsat taat kepada Allah, hati taat kepada Allah. Zahir baik, batin pun harus baik. Kalau zahir baik, batinnya tidak baik, belum mendatangkan ridha Allah. Begitu juga batinnya baik, zahirnya enggak baik, ya belum mendatangkan ridha Allah. Yang kita ini usaha memperbaiki zahir kita, memperbaiki batin kita. Zahir yang diperbaiki, dimulai dengan perbaikan sholat. Karena sholat itu adalah bukti bahwa seseorang itu merasa sebagai hamba Allah. Sholatnya dijaga betul. Sholat ini mesti kita anggap satu acara besar, acara penting, lebih penting dari segalanya. Karena ini menghadap pada Allah. Di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, hamba Allah menghadap pada Allah. Inilah sholat. Jadi sholat ini perkara yang sangat penting. Kalau orang itu mikir tuh menghadap pada Allah, maka namanya sholat. Sholat itu namanya hubungan kepada Allah. Kalau kita ini mau sholat, semalakan tanamkan dalam hati bahwa dengan sholat ini saya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan besar, karena saya menghadap kepada yang maha besar. Masalah-masalah besar akan selesai karena saya menghadap pada yang maha besar. Masalah dunia selesai karena saya menghadap dengan penguasa dunia. Masalah akhirat juga akan selesai karena saya menghadap pada yang membuat akhirat. Masalah dengan manusia akan selesai
karena saya menghadap kepada Tuhannya manusia. Masalah dengan jin, dengan malaikat, dunia, akhirat, semua masalah akan selesai karena saya menghadap kepada Allah, pengatur segalanya, penentu segalanya, penguasa segalanya. Maka kita sholat dengan keyakinan seperti ini, maka insya Allah sholat kita ini akan naik, mutunya akan naik. Orang-orang dulu itu sholat tuh Masya Allah, sampai tingkatan itu luar biasa. Para sahabat tuh urusan apa aja sholat. Dan sholatnya mendatangkan pertolongan Allah. Abdullah bin Ja'far anaknya Ja'far pergi ke sawah, nggak ada air, sholat 2 rakaat, langsung di bawah kakinya keluar air. Itu orang dulu tuh kayak begitu sholatnya itu, subhanallah. Dan ini bukan hanya para sahabat saja, orang-orang yang setelah itu banyak yang sholatnya begitu itu, para wali-wali Allah dulu itu. Orang punya sholat itu luar biasa. Menyelesaikan masalah. Jadi kita ini jangan bingung kalau ada masalah itu sholat. Kita sudah punya hubungan kepada Allah, sudah punya jalur hubungan, yaitu dengan sholat. Kenapa bingung? Sholat, kalau belum selesai bagaimana? Sholat lagi. Kalau belum selesai bagaimana? Sholat lagi sampai selesai. Sayyidina Anas bin Malik ini petani besar di Madinah. Beliau ini jadi kaya gara-gara doa Nabi. Beliau ini suka khidmat di rumah Nabi itu, bagian bersihkan, apa dah? Masih kecil, umur 10 tahun khidmat di rumahnya Nabi. Diantarkan sama ibunya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini anak saya ini biar khidmat di sini. Orang dulu itu begitu, anaknya itu suruh khidmat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat sayang kepada Anas. Mulai umur 10 tahun beliau berkhidmat terus sampai umur 20 tahun, di 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Anas mengatakan, selama 10 tahun itu saya belum pernah dimarahi Rasulullah. Kalau istrinya Rasulullah ada yang marah sama saya, oleh Rasulullah itu malah dilarang, nggak usah dimarahi. Apa yang ditakdir Allah terjadi juga, biar aja, nggak usah dimarahi. Namanya khidmat di rumah, kadang-kadang mecahkan piring, mecahkan apa, nggak pas kerjanya. Nah, istrinya Rasulullah marah-marah, gimana nih khidmat kok ngantuan. Nah. Kalau Anas nggak pernah ngantuk ini. Ya. Tapi Rasulullah itu Masya Allah, nggak usah dimarahi. Apa yang ditakdir oleh Allah terjadi juga. Kita kalau bergaul sama orang itu begitu, jangan cerewet. Apa-apa disalah nih. Nek wong ngantuk sithik salah nih. Nah, namanya cerewet tuh. Nggak usah salahkan. Jewer aja telinganya sut gitu. Insyaallah mulai kan? Ini akhlaknya Rasulullah. Makanya orang yang dekat sama Rasulullah itu jadi seneng, cinta sama Rasulullah habis-habisan. Karena Rasulullah itu akhlaknya itu betul-betul luar biasa.
istri-istrinya Nabi itu semuanya kan dulunya dari keluarga orang-orang yang memusuhi Nabi. Sofiyah itu di keluarga Yahudi. Ini begitu kawin dengan Nabi, cinta sama Nabi habis-habisan. Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan, yang ayahnya itu hari-hari perang dengan Nabi. Ya, anaknya seneng sama Nabi itu. Jadi orang itu kalau akhlaknya baik itu akhirnya Masya Allah. Orang yang akhlaknya baik, katanya para ulama, orang yang akhlaknya baik, orang yang benci pun terpaksa mencintai. Orang yang akhlaknya buruk, istrinya pun terpaksa minta cerai. Maka kita akhlaknya harus baik kan? Orang itu kalau akhlaknya baik, doanya makbul. Nabi itu punya berjuta-juta keistimewaan. Orangnya paling ganteng, keringatnya aja wangi, ilmunya paling tinggi, nasabnya paling baik. Sudahlah paling semuanya. Tapi yang dipuji-puji habis-habisan dalam Quran akhlaknya. Kamu ini akhlaknya akhlak yang besar, kata Allah pada nabinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka kita ini harus belajar akhlak, insyaallah kan? Supaya doa kita makbul, salat kita bisa mendatangkan pertolongan Allah, akhlaknya harus baik. Maka ada seorang sahabat tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya ini supaya tahu saya ini orang baik apa orang buruk?" Nabi mengatakan, kalau tetangga-tetangga kamu bilang kamu baik, ya kan berarti kamu baik. Kalau tetangga-tetangga kamu bilang kamu buruk, ya buruk. Ini maksudnya apa ini maksudnya? Maksudnya Rasulullah itu betul-betul mentarghib, menyemangatkan para sahabat itu untuk senantiasa berbuat baik pada orang-orang dekatnya. Kalau kita ini senantiasa berakhlak baik, berbuat baik dengan orang-orang dekat kita, kira-kira menghidupkan 5 amal masjid mudah apa tidak? Mudah. Jadi kita ini menghidupkan makomi susah itu karena kita ini akhlaknya kurang baik. Biasanya begitu. Enggak Pak, saya ini sudah baik akhlak saya ini. Tapi orang itu lari semua. Bohong kamu. Bohong. Kalau akhlak baik itu orang itu nggak bisa lari. Kalau tetangga-tetangga kamu ada yang sakit, kamu jenguk enggak? Ya kadang-kadang. Kalau jenguk bawa oleh-oleh apa enggak? Tidak. Kamu doakan apa tidak? Tidak. Kalau tetangganya mendapatkan kegembiraan, kita ikut gembira, datang. Kalau tetangganya dapat kesusahan, kita ikut susah, kita datang. Kita bantu menurut kemampuan kita. Kita doakan menurut kemampuan kita. Sampai para ulama itu bilang, kalau kamu makan enak, bagi tetangga-tetangga kamu. Kalau nggak bisa bagi, jangan sampai tetangga kamu tahu kamu makan. Jadi baunya dapur tuh sudah mengepul-ngepul sate bakar, ya. Tapi tetangganya kok nggak dibagi. Masuk akhlak buruk ini. Termasuk akhlak buruk. Kalau anak kamu makan enak, bagi ya anak-anak tetangga, anak tetangga bagi. Nanti anaknya tetangga ketemu anak kita makan sate tamtem, gitu. Anaknya tetangga tidak dikasih, akhirnya pulang nangis. Oh, ada apa nak? Tanya ibunya.
Itu saya minta sate sama simen nggak dikasih. Jangan minta, itu uang keluarganya orang biakhil loh. Jangan minta sama dia, nakal itu. Ini namanya akhlak tidak baik. Apalagi kepada manusia sebenarnya, kepada binatang saja kita ini diperintah berakhlak yang baik. Kalau menyembelih binatang, jangan menyembelih binatang itu dekat dengan temannya, singkirkan di tempat yang lain. Itu menyinggung temannya, gitu boleh. Sampai Nabi itu menjaga perasaannya binatang. Jangan menyusahkan binatang-binatang itu. Nabi itu kalau ada orang naik unta, naik kuda, gitu. Kalau sudah diistirahatkan, itu copot anunya itu, kekangnya copot, biar dia tidak letih, tidak capek. Kalau binatang kamu hentikan tapi tidak kamu copoti itu seperti kamu itu tidur sepatunya nggak disepot, itu nggak enak. Dicopoti semua biar istirahat. Sebagaimana kamu perlu istirahat, binatang-binatang perlu istirahat juga. Jadi akhlak kepada binatang pun dijaga oleh Nabi. Satu hari itu di satu kebun di Madinah terjadi huru-hara. Ruame ada orang. Maka Nabi bertanya, ada apa itu? Ada unta ngamuk ya Rasulullah. Unta ngamuk. Di mana? Di kebun itu. Setiap ada orang masuk kebun diserang. Ya saya datangi kata Nabi. Ya Rasulullah jangan, ini untanya ini galak sekali ini. Semua orang diserbu sama dia, diserang sama dia. Ya aja. Maka Rasulullah masuk dalam kebun itu. Langsung unta itu sujud kepada Rasulullah. Nabi mengatakan semua makhluk di dunia ini kenal semua sama saya. Saya ini utusan Allah. Kecuali orang kafir di golongan manusia dan jin aja yang nggak mau kenal sama saya. Yang lainnya unta-unta semua kenal semua sama saya. Terus setelah sujud itu unta itu ngomong apa nggak tahu apa ngomongnya. Maka Nabi mengatakan, ini mengeluh unta itu sama saya, laporan. Saya tanya kenapa kok ngamuk? Ini ya Rasulullah, itu tuan saya itu tiap hari nyuruh kerja saya habis-habisan, tapi saya dikasih makan sedikit. Saya ngamuk. Siapa yang punya sapi di sini? Siapa yang punya sapi? Kalau ada Rasulullah kita dilaporkan sama sapi kita ini. Ya Rasulullah, ini orang bluro ya Rasulullah. Akhlaknya tidak baik. Jadi binatang-binatang saja bisa laporan sama Rasulullah tuh. Lalu dilaporkan ayam kita, kambing kita kepada Allah bagaimana kira-kira? Apa enggak malu kita? Ini akhlak kepada binatang, belum akhlak pada manusia. Ini enten wong bayan, ngrungokne bayan tilem niku akhlak saya mboten tapi. Mboten. Ya kok iso ngoten? Sae to. Sing sae niku nek enten wong bayan tilem niku sae, tenang. Nggih, Pak. Mboten wong nggih. Mboten, ngerti jane asline. Orangnya akhlaknya baik, doa-doanya makbul. Kalau orang akhlaknya buruk, doa-doanya tidak makbul. Naudzubillah. Kalau tidak makbul gimana doanya?
Jangan makan yang haram. Orang yang makanannya haram, doanya tidak makbul. Haram itu apa? Banyak haram itu. Di antara haram itu adalah uang bank. Kita tidak boleh naruh uang di bank, ngambil bunganya, itu riba namanya. Utang bank juga nggak boleh. Nah bagaimana Pak? Ya jangan utang. Kok bagaimana? Jangan utang. Sholat 2 rakaat. Kalau nggak punya duit, sholat 2 rakaat. Nangis pada Allah. Ya Allah, perkara yang halal di dunia ini banyak. Mudahkan saya perkara yang halal. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa Nabi yang diajarkan kepada Mu'adz. Mu'adz itu wajahnya tampak sedih itu. Ditanya sama Nabi, ada apa Mu'adz? Saya itu sumpek ya Rasulullah, banyak utang. Oh, ada utang juga sahabat temannya. Ini loh Mu'adz, kamu baca ini. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kalau kamu punya utang sak gunung pun nanti bisa dikembalikan nanti. Yang mengatakan amin berarti biasanya utangnya banyak ini. Nah itu saya teringat ayah saya. Ayah saya itu mau bangun pondok ini nggak punya duit. Maka waktu di Rewin ketemu Maulana Said Khan. Maulana Said Khan itu termasuk orang yang paling tua lah. Ya bangsa tingkatannya Syekh Abdul Wahab itu. Sekarang sudah wafat. Syekh, ajari saya ini mau bikin pondok. Doanya apa? Maka dia jadi doa ini. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca 3 kali habis sholat. Saya pulang dibaca itu bangun terus, nggak ada sentinya sampai sekarang. Orangnya sudah mati, bangunannya jalan terus. Ini bukan karena orang Temboro banyak duit, ini doanya. Ini Allahumma bihalalika an haramik. Ini santri-santri yang baru setahun nih, mungkin mau bikin pesantren, mau bikin rumah, ini doanya. Ya saya nggak punya apa-apa, tapi kan punya Allah tak kamu? Punya nggak? Nah, dan setiap saat kamu bisa minta sama Allah, ini Allah maghfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Doa Nabi langsung nih. Kalau doanya ulama ada lagi. Waktu saya mau bikin rumah itu nggak punya duit itu, datang seorang kiai dari Surabaya, Kiai Muhajir namanya. Aku nyapa, nih gila jeng damel griya ya tapi mboten gak ada duit nih kula. Tak wacane au kalladzi ping 3 rak dadi. Jadi terus Kiai Muhajir ngoten niku. Dibaca nih au kalladzi marra. Ini kalau santri sudah tahu nih. Kalau yang belum pernah mondok ya coba tanya sama Karkun Saun, ini mesti tahu dia. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawitun ala urusyiha, satu ayat dibaca 3 kali. Tidak lama jadi. Jadi saya melihatkan Allah Ta'ala, ini maksud saya cerita ini supaya orang iman tuh andalannya itu hubungannya kepada Allah gitu loh. Jangan andalannya itu materi, jangan suka mengeluh, jangan suka bingung. Nah, dai itu adalah sopirnya umat. Lah kalau sopirnya bingung, penumpangnya gimana? Nah, dai kok bingung. Nah, kalau sopirnya bingung, ya satu bis bingung semua.
Sopirnya bilang, oh ini kesini. Penumpangnya ya akan jadi korban. Nah kita ini jangan bingung. Kenapa bingung? Kita sudah punya sholat kok bingung. Sholat dua lagi, nanti lama-lama dapat pengalaman. Saya ini sudah sholat tiap hari, sudah 40 tahun ya sholat terus, tapi belum dapat pengalaman. Kurang tenanan ya gue. Sholat itu bukan menghadap pada Allah, tapi sholat itu ngitungi rakaatnya. Dan berapa rakaat tadi? Cuman itu aja yang dipikir. Salat itu menghadap pada Allah. Kalau sudah betul iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, dirasakan ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Kalau sujud betul-betul merengek-rengek kepada Allah, doa kepada Allah dalam hati. Doa hidayah, doa barokah, doa supaya Allah mudahkan seluruh urusan dunia kita. Urusan kubur kita, urusan akhirat kita, urusan markas kita, urusan mahalah kita, urusan halakoh kita, urusan keluarga kita. Sujud doa. Maka Nabi itu dulu kalau sujud itu panjang banget. Sampai para sahabat itu takut, dikira Nabi itu sudah wafat saking panjangnya sujud itu. Sujud panjang, salat sunnah itu. Yang kita sholat, sujud ini dipanjangkan. Insya Allah mulai kan? Nah, ini bekal kita sebenarnya. Sholat, tapi sholat itu akan ada nilainya. Kalau yakinnya itu seperti tadi itu. Sholatnya sama kita ini mulai dengan para sahabat. Sholat kita sholat, tapi sholatnya sahabat itu sholat dasar yakin. Bahwa sholatnya akan mendatangkan pertolongan Allah. Sholatnya orang yang muttar, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'. Allah itu akan menerima doanya orang yang muttar. Muttar itu merasa betul-betul kepepet, nggak ada yang bisa nolong saya selain Allah. Jadi orang itu doa, termasuk juga sholat. Sholat itu isinya doa juga. Tapi kalau dia ini dalam doa itu masih mikir, doa saja tidak cukup, saya ini harus nanti saya mau hubungan dengan Pak Siman, Pak Simun, Pak Simin. Nah, kalau doa saja tidak cukup, ini namanya meremehkan ini. Di depan Allah kok masih mikir begitu, nanti doanya nggak bisa makbul. Jadi kalau doa itu jangan ada pikiran masih mau minta tolong sama makhluk. Cukup dengan Allah saja. Saya ini makhluk, nggak ada yang bisa nolong saya itu. Allah saja yang bisa nolong. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, nanti doanya makbul. Tapi doa kok masih mikir yang lain-lain, nanti doanya nggak makbul. Kita boleh usaha. Usaha itu karena ibadah. Ya, usaha karena ibadah. Dia dapat pahala. Tapi kalau waktu doa, jangan kamu mikir usaha. Kalau waktu doa, jangan mikir usaha. Nanti doa kamu nggak akan bisa naik. Doa itu harus ada ittirar. Betul-betul merasa yang bisa nolong hanya Allah. Baru bisa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai konsentrasi betul dalam hati itu yang bisa nolong hanya Allah. Nah, waktu itu doa kamu doa, maka doanya itu ada kekuatannya. Ya, selagi masih mikir yang lain-lain, maka doanya tidak ada kekuatannya. Mau khususi ke Pak Lurah, doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang menguasai hati dia hanya Engkau ya Allah. Bukalah hati dia ya Allah. Jangan ditambahin. Alah, di samping itu Pak Lurah itu kan teman saya sekolah SD dulu. Mesti nerima dia itu. Nah, nggak mungkin dah.
Jadi yang dia andalkan tuh hubungan kemakhlukan itu tadi. Maka nanti doa kita itu nggak ada kekuatannya. Kalau kita ini khususi mau jauh lah, jangan ada pikiran hubungan makhluk itu membantu kita. Hanya Allah yang bisa membantu. Itu namanya mutor. Mutor itu merasa makhluk nggak ada yang bisa membantu semua. Hanya bantunya Allah saja. Nah nanti doa kita bisa naik ke langit nanti. Insyaallah mulai kan kita belajar doa. Nah seluruh para nabi itu senjatanya dua, dakwah dan doa. Dakwah alhamdulillah dikit-dikit kita sudah mulai jalan. Doa juga harus jalan. Dakwah dan doa, doa dan dakwah terus. Maka dengan cara inilah kita akan berkenalan dengan Allah. Doa tanpa dakwah juga nggak bisa naik. Tadi dikatakan doa kalau akhlaknya buruk nggak bisa naik. Itu ada hadisnya juga. Doa kalau makanannya haram nggak bisa naik. Doa tanpa dakwah nggak bisa naik. Jadi kalau ingin doa kita ini naik, harus dakwah, makanan halal, akhlaknya baik. Harus tiga ini harus ada. Ditambah lagi waktu doa harus mutor, merasa betul-betul tidak ada makhluk di dunia ini bisa menolong saya. Illallah, hanya nolong hanya Allah saja. Minimal 4 ini harus ada dalam doa. Harus ada dakwah, makanannya halal, terus apa? Akhlak yang baik. Termasuk makanan subhat yang tidak jelas-jelas, makruh udut barang itu lah. Mboten ten sudut ten mriki. Mboten enten. Mungkin yang mulai teng Bluro. Udut niku mboten sae, Pak, masyaallah. Wong cangkem arep ngundungo diuduti. Setan niku digawe saka geni padha rokok ngenten genine. Makanya setan niku kalih rokok seneng, muga padha genine dulur. Dulur. Padha genine kuwi ya, nempel nang mriku. Akhirnya ngobrol niku nikmat karo ngrasani wong-wong nikmat. Sampai kok mandi sholat niku jek urung tak ya piye. Dibuati udute daripada salate. Itu masyaallah. Ampun ngantos kita niki ndamel perbuatan-perbuatan sing dadekne hubungan kita kali Allah niku dadi renggang. Buak ya nih. Tapi ini wong liya aja mbok seneni, nggih. Wong liya iki mesti jak metu utang ulangan, metu watang wulan insyaallah leren udute. Kono pokoke nek metu watang wulan tertib lho niku. Insyaallah leren udute iki. Mboten timo leren wis pegatan kali udut niku. Konsen dakwah terus, ndonga terus, akhlak sing sae, makanan sing halal. Insyaallah kita niki manggon nang pundi mawon mriki nggih. Kali Allah ditulung. Yen alam dunia niki, dereng teng akhirat. Itu saya pernah dengar bayannya Maulana Sulaiman di Jakarta. Maulana Sulaiman itu khadimnya Hadraji Syekh Namul Hasan. Waktu bayang ngasar itu. Kamu itu tiap habis sholat istighfar untuk orang-orang Islam. Ya Allah ampunilah umat Islam ini. Ya Allah ampuni umat Islam 25 kali. Nanti doa-doa kamu akan makbul dan umatnya akan sayang sama kamu. Di umat itu pada marah sama kamu tuh karena kurang diistighfari itu. Nah,
Nah kalau umat itu sayang sama kita kan dakwah mudah tuh Pak. Nah kalau orang-orang pada marah tidak dakwah kan susah nanti. Kenapa pada marah? Karena itu kurang istighfar kita untuk mereka. Ya Allah ampunilah umat Islam, ya Allah ampunilah umat Islam 25 kali atau 27 kali. Nanti terus ya Allah ampunilah orang masjid saya 25 kali lagi. Ya Allah ampunilah orang masjid saya, ya Allah ampunilah orang masjid saya. Itu yang khirosah di Rewin itu, khirosah. Waktu saya istimak tahun berapa ditargib sama saya itu. Yang khirosah itu kumpulkan. Kamu yang khirosah jaga pintu itu kerja kamu ya. Istighfar, orang-orang yang tidak mau amal istimak itu kamu istighfari. Ya Allah orang-orang itu waktu bayan kok keluar ya Allah, ya ampuni dia ya Allah, ampuni dia terus gitu kerja kamu ya. Begitu kalau khirosah itu. Nanti insya Allah umat ini jadi sayang sama yang khirosah itu. Sehingga enggak keluar-keluar dari masjid. Insya Allah mulai kan? Nah, jadi kalau kita banyak istighfar untuk umat itu diantara khasiatnya itu umat itu jadi dekat sama kita. Sama banyak selawat teman. Itu di samping akhlak yang baik, kita istighfar banyak untuk umat dan kita banyak baca selawat. Selawat banyak asalkan masih melek selawat. Nanti itu juga umat itu akan mudah dekat sama kita. Ini bukan pelengketan, bukan pelengketan. Ini namanya barokah. Barokahnya baca selawat itu orang itu di mana-mana itu didekati orang. Orang kok dekat sama saya nggak mau. Dekat sebentar pergi, dekat sebentar pergi. Selawatnya kurang. Utawa iki rata wadus. Karena ada orang itu, apalagi tukang ngerokok, nggak pernah mandi, nggak mau bersih, nggak pernah mau siwakan, sehingga orang dekat itu mengeri. Ada orang begitu itu. Dia sudah biasa sih terang-terang saja. Saya salah apa tuh? Orang nggak mau dekat sama saya. Oh rata wadus itu loh. Untukmu ngiyadel. Ora tahu siwakan. Tapi ora kroso, nah wis pirang-pirang tahun wis istiqomah gadel. Ini termasuk muasyarah yang baik. Nabi itu kalau mau menemui sahabatnya semua kan dirapikan pakaiannya, dirapikan serbannya, bercermin. Ya Nabi itu cermin itu seadanya aja. Zaman dulu tuh cermin tuh mahal. Tidak setiap saat ada cermin. Kadang-kadang Nabi itu cermin itu di air, rapikan serbannya. Termasuk menghormati orang itu merapikan diri kita. Kamu semua akan menemui sahabat-sahabat kamu, kata Nabi kepada para sahabat. Rapikan pakaianmu sehingga kamu menjadi seperti bunga bagi manusia atau tai lalat bagi manusia. Ka'annakum syamatan linnas. Jadi hiasan buat manusia. Jadi dai itu harus rapi gitu mulai kan. Jangan kelawar-kelawar. Gak tahu diumbah kelambine jarine khusyuk. Khusyuk gak ngono kuwi. Kanjeng Nabi wong paling khusyuk tapi paling wangi. Gak khusyuk, wih busuk gak khusyuk. Khusyuk dengan busuk itu lain. Nah, Rasulullah itulah orang khusyuk. Maka akhlak kita baik, amalannya diperbaiki, dungu-dungune diperbaiki, doa-doa tadi diperbaiki. Orangnya juga rapi. Pakaian-pakaian yang sudah ngepir itu kan ada pakaian yang ngepir itu di setrika atau bagaimana itu biar enggak ngepir. Sarung-sarungnya dirapikan, dilipat yang baik.
Tapi karena apa? Bukan karena biar dikatakan orang nih, wah ini ganteng nih mau saya ambil mantu ini. Nah, tidak. Supaya orang itu senang dengan dakwah, maunya gitu. Karena Allah. Ini kalau pun rapi tahu-tahu cari mantu. Nah, ini ya nggak baik kalau begitu itu namanya. Jadi sudah melihat Allah Ta'ala, kalau kita melihat Rasulullah itu sempurna di segala arah itu. Kalau kita lihat dakwahnya, Rasul siang malam dakwah. Lihat ibadahnya, nangis malam-malam ibadah. Lihat pakaiannya ya rapi. Lihat badannya ya mengganteng, wangi. Akhlaknya baik. Jadi orang tuh mau jauh dari Rasulullah itu nggak punya alasan. Lah mpu enak nyeneng nih loh kok ngedoh lho. Terus piye aku? Maka para sahabat itu berpisah dengan Rasulullah sehari itu udah nggak tahan. Ingin ketemu aja. Sampai mimpi jumpa Rasulullah. Sayyidina Anas mengatakan, saya tidak pernah tidur kecuali saya mimpi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, saking cintanya sahabat pada Rasulullah. Rasulullah tuh kalau makan enak gitu, wah ini sebagian untuk Rasulullah. Gak bisa makan enak itu gak bisa. Ini Rasulullah harus makan ini enak ini. Diantar sama Rasulullah. Itu cintanya sahabat kepada Rasulullah. Nah, kita mau belajar begitu. Nah, Rasulullah sekarang sudah nggak ada. Tapi penerusnya Rasulullah, orang-orang yang dakwah itu loh kamu sayangi. Ini makan apa itu panggang anget di rumah. Wah, nggak enak ini. Orang masjid makan nggak ini? Makan dikit aja, cakarnya saja, yang lain bawa ke masjid. Nah, kalau begitu kira-kira ini orang masjid seneng nggak sama kita insya Allah. Nah, kalau enak dimakan sendiri, kalau tawel dibawa ke masjid, bagaimana dakwah bisa hidup gitu caranya? Insya Allah kan? Nah, tandanya kita cinta sama Rasulullah. Sekarang Rasul tidak ada, dipanggil oleh Allah, cinta kepada orang-orang meneruskan perjuangan Rasulullah, cinta kepada umat Rasulullah. Ada pelem 3 biji, dimakan 1 biji, 2 biji untuk masjid. Akhirnya orang di masjid itu seneng. Nggak perlu kita kaya, yang ada itu saja loh kita infakkan. Jangan mikir nanti kalau sudah kaya saya ekrom semua, satu kampung selamatan semua. Terus nggak kaya-kaya, akhirnya nggak selamatan. Nah, jangan kita nunggu kaya. Iya kalau memang rezeki kita itu ada, yang penting kita itu infakkan apa yang punya. Tapi dibagi, harta itu dibagi 3. Sebagian harta untuk dirinya, sebagian harta untuk keluarganya, sebagian harta fisabilillah. Itu tertib yang ada di Bukhari itu. Ada orang yang sawahnya itu dapat nusratullah, ya. Hujan itu Allah turunkan khusus untuk sawahnya saja. Ditanya amalannya apa? Kalau panen saya bagi 3. Sebagian untuk modal, sebagian untuk makan keluarga, sebagian sabilillah. Tapi bukan sabilillah semua. Terus anaknya tidak diurus, tidak, itu bertentangan dengan syariat. Sepertiga untuk modal, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk sabilillah. Itu nanti sawahnya barokah. Waktu kita bagi 3 juga. 8 jam untuk masjid, 8 jam untuk keluarga, 8 jam untuk istirahat. Insya Allah mulai kan? Insya Allah. 8 jam untuk masjid itu bagaimana? Sebelum subuh sudah datang ke masjid, tahajud sampai isyraq. Ngasar, isya, 8 jam.
Ini kan tidak sulit teman kan, itu sudah biasa sebetulnya itu. Wong itu mang waktu kita nganggur itu waktu itu. Asar sampai isya, jam 4 teko isyraq. Ini pun 8 jam. Bendina ngoten niku. Ya insyaallah meningkat amalannya. Terus sing seperdelapan niku nggo urusan keluarga, urusan sawah, urusan toko, urusan pasar, nyebut gawe gitu. Tapi nyambut gawe ini niate ben urip agama ning sawah, urip agama ning pasar. Akhirnya jadi perjuangan ugi tinggi ibadah. Terus 8 jam kangge istirahat. Jadi jane bagi telu niku wong cek penak jane nek saged niku istirahatnya dikurangi 6 jam. Mboten sah 8 jam, turu niku aja 8 jam, 6 jam mawon. Cara saya Yusuf malah turu niku 4 jam. Nek mboten kuat ya 6 jam lah. Lah sing 2 jam niki kangge agami malih. Insyaallah kita niat, Pak. Insyaallah. Jadi bagi waktu telu niki mboten angel, kangge sedaya tiyang mboten angel. Cuman niku lho wong niku nggoceki istiqomahe lho, kadang-kadang ki kumatan lho, kadang kumat kumat ya terus. Nah kita niku pengen istiqomah, insyaallah. Insyaallah. Istiqomah. Mun jadi seperti saniki sampean mudzakarah nek sampean bagi waktu terus seperti saniki. Niki lho terutama sing khidmat, sing wabsi niku bagi waktu sepertiga niku saged napa mboten? Sampeyan saduman nggih. Nek aku pokoke mulai ngasar teko jam 12 aku tunggarku kuwi. Ya apa terserah kowe. Dan sudah menjadi kenyataan mulai kan. Orang itu tambah tua itu tidurnya sedikit cukup. Kalau bayi itu tidur, bayi masih kecil itu. Tapi nanti tambah besar, orang itu tidur sedikit cukup. Kalau masih muda-muda itu mungkin 8 jam, ya minta. Kalau yang sudah tua-tua itu 4 jam cukup. Nah kalau kamu tidur itu baca tasbih Fatimah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nanti itu tidur sebentar saja cukup. Tapi kalau kamu itu nggak baca, sudah tidur lama itu perasaannya kurang aja. Akhirnya waktu bayan tidur, waktu taklim tidur, waktu apa aja tidur, selain waktu makan. Nah, waktu makan mulai. Gitu. Tasbih Fatimah itu penting, karena kita ini waktunya pendek, programnya banyak. Nah kalau Allah tidak kasih kekuatan kita itu mesti teler. Nah itu supaya nggak teler itu tasbih Fatimah itu. Insyaallah kita niatkan mulai kan. Jadi jangan orang dakwah itu glosar turu, bukan. Tidur itu memang satu amalan ya, tidur mapan yang baik, baca-baca yang baik, terus tidur gitu. Jangan sambil baca, sambil sak tidurnya, tidak begitu. Terus tidur di apa tuh, bancik masjid itu kalau malam istimewa itu beda karo ngelamun setidur, enggak begitu. Tidur itu pokoknya ya niat tidur emang ikut sunnah. Dan nanti insya Allah itu barokah, tidurnya enggak terlalu lama, sudah cukup seger. Insya Allah kita niat mulai kan? Insya Allah. Dai itu harus seger mulai kan. Kalau dai itu loyo gimana bisa dakwahnya? Khususi dengan loyo, yang dikhusus saja sudah lihat sudah malas. Harus seger. Dan supaya seger itu jaga amalan. Insyaallah kita niat. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri. Sama masa, saya masa, monggo.
tambah masa yang setahun juga. Monggo. Niki sakniki salat isyraq, wiridan terus musyawarah insyaallah. Subhanallah.